Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Azaria Roja dari kelompok 6 turunan. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang turunan eksponensial dan logaritma. Jadi, sub materi ketiga yang akan saya jelaskan itu berjudul turunan eksponensial dan logaritma. Apa itu turunan eksponensial dan logaritma? Dalam kalkulus, turunan eksponensial dan logaritma adalah konsep fundamental yang membahas bagaimana menghitung laju perubahan dari fungsi eksponensial dan logaritma terhadap variabel independen. Fungsi eksponensial umumnya memiliki bentuk f(x) sama dengan ax, di mana a adalah basis eksponensial dan x adalah variabel turunan dari fungsi eksponensial ax. Terhadap x adalah a pangkat x ln buka kurung a, di mana ln dalam kurung a adalah logaritma natural dari a. Berikut merupakan rumus dari turunan eksponensial. D per dx buka kurung a pangkat x tutup kurung sama dengan a pangkat x ln dalam kurung a. Penjelasan bentuk umum. Fungsi eksponensial umumnya dituliskan dalam bentuk f(x) sama dengan a pangkat x, di mana a adalah suatu konstanta positif dan x adalah variabel. Fungsi ini memiliki sifat khusus di mana variabelnya berada dalam eksponen. Rumusnya yaitu f(x) sama dengan a pangkat x. Untuk elemen rumusnya, f(x) merupakan nilai dari fungsi eksponensial pada titik x. A merupakan basis eksponensial, konstanta positif yang tidak sama dengan 1. X merupakan eksponen variabel independen. Berikut merupakan sifat-sifat penting dari turunan eksponensial. Yang pertama, pertumbuhan eksponensial. Jika 1A lebih dari 1, fungsi f(x) akan mengalami pertumbuhan eksponensial saat x meningkat. Yang kedua, pelebaran eksponensial. Jika 0 kurang dari a dan a kurang dari 1, fungsi f(x) akan mengalami pelebaran eksponensial saat x meningkat. Yang ketiga, titik potong dengan sumbu x. Fungsi eksponensial selalu melewati titik 0,1 pada sumbu x. Yang keempat, sumbu simetri a. Jika a lebih dari 1, sumbu simetri berada di sebelah kiri dari titik 0,1. Jika 0 kurang dari a dan a kurang dari 1, sumbu simetri berada di sebelah kanan dari titik 0,1. Yang kelima, batas ketika menuju infinity atau minus infinity. Jika a lebih dari 1, f(x) tumbuh tak terbatas ketika x menuju tak terbatas. Jika 0 kurang dari a dan a kurang dari 1, f(x) mendekati 0 ketika menuju tidak terbatas. Berikut merupakan contoh soalnya, yaitu ada satu penerapan. Contoh 1, f(x) sama dengan 2 pangkat x. Jadi turunannya adalah d per dx. Dalam kurung 2x sama dengan 2x ln dalam kurung 2. Untuk soal yang kedua, hitunglah turunan dari fungsi f(x) sama dengan 3e pangkat 2x terhadap x. Yang pertama, identifikasi fungsi eksponennya. F(x) sama dengan 3e dipangkatkan dengan 2x. Terus terapkan aturan turunan eksponensial. Turunan dari EU terhadap x adalah EU dikali du per dx. Jadi, hitungan turunannya adalah d per dx dalam kurung 3e pangkat 2x tutup kurung sama dengan 3 dikali e pangkat 2x dikali d per dx dalam kurung 2x. Jadi hasilnya adalah 3 dikali e pangkat 2x dikali 2. Dan jawabannya adalah d per dx dalam kurung 3e pangkat 2x sama dengan 6e pangkat 2x. Untuk soal nomor 3, yaitu hitunglah turunan pertama dari fungsi gx sama dengan 4e pangkat 3x terhadap x. Yang pertama, seperti biasa, identifikasi fungsi eksponensialnya, yaitu gx sama dengan 4e pangkat 3x. Lalu kita terapkan aturan eksponensialnya, yaitu turunan dari e pangkat u maksudnya terhadap x adalah e pangkat u dikali du per dx. Jadi hitung turunannya adalah d per dx dalam kurung 4e pangkat 3x tutup kurung sama dengan 4 dikali e dipangkatkan dengan 3x dikali d per dx dalam kurung 3x. Jadi hasilnya adalah 4
dikali E pangkat 3X dikali 3. Dan hasilnya adalah D per dx dalam kurung 4E pangkat 3X tutup kurung sama dengan 12E pangkat 3X. Kita masuk ke turunan logaritma. Turunan logaritma adalah konsep dalam kalkulus yang membahas bagaimana menghitung laju perubahan dari fungsi logaritma terhadap variabel independennya. Terdapat beberapa rumus yang dapat membantu dalam menghitung turunan logaritma, terutama untuk logaritma natural atau ln dan logaritma dengan basis tertentu. Yang pertama, turunan logaritma natural atau ln. Fungsi logaritma natural umumnya dituliskan sebagai ln dalam kurung x, di mana x adalah variabel positif. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu d per dx dalam kurung ln dalam kurung x tutup kurung sama dengan 1 per x. Untuk penjelasannya, turunan logaritma natural atau ln dalam kurung x terhadap b adalah 1. Itu 1 ya, bukan 11 karena salah ketik. Dibagi oleh x dengan kata lain, lalu perubahan relatif dari ln dalam kurung x terhadap x adalah 1 per x. Untuk yang kedua yaitu turunan logaritma dengan basis umum atau log A. Fungsi logaritma dengan basis A dinyatakan sebagai log A dalam kurung x, di mana A adalah konstanta positif dan x adalah variabel positif. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. D per dx dalam kurung log A dalam kurung x tutup kurung sama dengan 1 per x ln dalam kurung A. Penjelasannya, turunan logaritma dengan basis A terhadap x melibatkan logaritma natural dari basis tersebut, ln dalam kurung A. Turunan ini memberikan laju perubahan relatif dari log A dalam kurung x terhadap x. Berikut merupakan contoh dari logaritma. Yang pertama, contoh 1, fx sama dengan ln dalam kurung 2x. Jadi turunannya adalah d per dx buka kurung ln dalam kurung 2x tutup kurung sama dengan 1 per 2x. Contoh keduanya adalah gx sama dengan log 10 dalam kurung 3x. Jadi turunannya adalah d per dx dalam buka kurung log 10 dalam kurung 3x tutup kurung sama dengan 1 per x ln dalam kurung 10. Untuk soal nomor 2, yaitu hitunglah turunan dari fungsi fx sama dengan ln 2x terhadap x. Identifikasi fungsi logaritma naturalnya dulu, yaitu fx sama dengan ln 2x. Lalu kita terapkan aturan turunan logaritma natural, yaitu turunan dari ln dalam kurung u terhadap x adalah 1 per u dikali d u per dx. Lalu kita hitung turunannya, yaitu d per dx buka kurung ln 2x tutup kurung sama dengan 1 per 2x dikali 2 per dx dalam kurung 2x sama dengan 1 per 2x dikali 2. Jawabannya adalah d per dx buka kurung ln 2x tutup kurung sama dengan 1 per x. Untuk soal yang nomor 3, yaitu hitunglah turunan dari fungsi gx sama dengan log 10 5x terhadap x. Yang pertama, kita identifikasi fungsi logaritma dengan basis 10 gx sama dengan log 10 5x. Yang kedua, kita terapkan aturan turunan logaritma dengan basis umum, yaitu turunan dari log a dalam kurung u terhadap x adalah 1 per x ln dalam kurung a dikali du per dx. Lalu kita hitung turunannya. D per dx buka kurung log 10 5x tutup kurung sama dengan 1 per x ln dalam kurung 10 dikali d per dx dalam kurung 5x. Hasilnya 1 per x ln dalam kurung 10 dikali 5. Dan jawabannya adalah d per dx dalam kurung buka kurung log 10 5x tutup kurung sama dengan 5 per x ln dalam kurung 10.